Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya Desi Widiawati dalam program acara Kubah. Kali ini kita akan membahas tentang ibu. Membahas tentang ibu, kemuliaan seorang ibu. Mungkin kita tidak pernah terpikir bahwa menjadi seorang ibu sungguh sangat tidak mudah. Itu yang dirasakan oleh ibu kita. Seperti dalam surat Luqman, bahwa di situ dijelaskan ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dengan payah yang bertambah-tambah. Sakit setiap malamnya, mau miring ke kanan susah, miring ke kiri repot, dan semua kesulitan itu. Tapi beliau menjalaninya dengan senang, dengan gembira. Karena apa? Karena hanya untuk anaknya. Setiap harinya beliau menghitung jamnya, waktunya, kapan dapat berjumpa dengan anaknya. Begitu kita lahir ke dunia, disapihlah kita, dirawat kita, dibesarkan kita, diajarkan kita tentang segala sesuatunya. Disusuinya kita sampai kita kurang lebih berusia 2 tahun. Sungguh itu bukan hal yang mudah. Betapa ibu harus berpayah-payah bangun dari tidurnya, sedangkan sudah seharian bekerja hanya untuk menenangkan kita, hanya untuk mendiamkan kita, hanya untuk memenuhi keinginan kita. Begitu kita bisa berbicara, ibu mengajarkan kita banyak kata-kata, mengajarkan kita tentang hal-hal kebaikan di muka bumi ini. Dan sekarang, begitu kita sudah dewasa, kita menganggap hal itu ibu cerewet. Sungguh tidak. Bayangkan kalau ibu kita dulu tidak cerewet. Ketika kita bertanya, "Wahai ibu, kenapa daun itu berwarna hijau, ibu?" Bayangkan kalau ibu kita tidak cerewet. Ibu hanya menjawab, "Ya karena memang sudah dari sananya seperti itu." Tapi Allah menganugerahkan kecerewetan itu kepada ibu kita, sehingga ibu kita bisa menjawab, "Wahai ibu, kenapa daun itu berwarna hijau, ibu?" Ibu akan menjawab, "Itu karena ada zat hijau daunnya, ada klorofilnya." "Klorofil itu apa, ibu?" Ibu menjawab lagi, "Klorofil adalah makanan yang digunakan untuk daun, untuk tanaman, agar dia bisa tumbuh." "Kenapa, Mak, tanaman harus tumbuh, ibu?" Begitu terus, begitu terus. Bayangkan kalau ibu tidak cerewet. Dari mana kita belajar semua hal itu? Maka dalam Al-Quran, dalam Islam, Allah dan Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk menghargai ibu kita. Bukan hanya ibu kita, tapi kedua orang tua kita, ibu dan ayah. Bahkan Rasulullah menganjurkan, hormatilah ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Dalam surat Al-Isra, Allah juga memerintahkan kita secara langsung, ayat 23 sampai 24. Jangan sampai kita berkata "ah" pada beliau, karena itu sungguh sangat menyakiti hati mereka. Kemarin ibu saya bercerita via telepon. Saya menceritakan soal keadaan sepupu saya yang dia terpaksa menikah tanpa restu dari orang tua. Kemudian ibu saya hanya berkata, "Kalau kakak tahu," orang tuanya sangat menangis. Mungkin memang tidak menangis di saat itu, tapi menangis di dalam hatinya. Teriris-iris betapa anak yang sudah dia besarkan dari kecil tidak mau mendengarkan kata-katanya. Kita sebagai seorang anak mempunyai beberapa kewajiban kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Yang pertama adalah berbakti kepada beliau. Tidak menggunakan kata-kata kasar kepada beliau. Bahkan kita sangat dianjurkan untuk melembutkan suara kita saat kita berbicara dengan beliau. Kita juga diperintahkan untuk mentaati semua yang beliau perintahkan, selama itu tidak mendurhakai Allah.
Ingatlah bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita, terletak pada ridho ibu kita. Sudah pernah mencoba doa keajaiban doa seorang ibu? Ada yang menyaksikannya? Tidak ada. Karena memang doa seorang ibu kepada anaknya itu sangat didengar oleh Allah. Maka sekarang, jika masih ada ibu kita, atau ibu kita masih ada di samping kita, maka sayangilah. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Rawat beliau hingga beliau tua. Karena itu adalah pahala terbesar dan itu adalah pengabdian terbaik yang bisa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Jangan sekali-kali berkata kasar kepada beliau. Mungkin beliau terlihat baik-baik saja, tapi sungguh dalam hatinya hancur. Dalam hatinya remuk. Kita mau berbicara dengan orang lain saja harus memilah-milah apakah kata-kata ini, apakah konten pembicaraan ini akan menyinggung hati orang yang akan kita ajak bicara. Apalagi dengan ibu kita. Perbaiki adab kita kepada ibu kita. Karena insya Allah dengan ridho ibu kita, dengan ridho orang tua kita, ridho Allah pun akan jatuh kepada kita, akan menaungi kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari yang sedikit tadi ada manfaatnya. Sampai berjumpa di episode Kubah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.